قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh teladan dari para istri Nabi lainnya datang dari dua istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim ini contoh muslimah yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Sarah dikenal sebagai wanita tercantik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya. Ia juga sangat mematuhi sang Abul Anbiya. Ibnu As-Sakir rahimakumullah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Yusuf dan ibunya, Sarah, diberi separuh keindahan atau ketampanan dan kecantikan. Ibnu As-Sakir juga meriwayatkan hadis dengan sanad dari Rabi'ah Al-Jurasi yang berkata, keindahan atau ketampanan dan kecantikan dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk Sarah dan Nabi Yusuf, satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Riwayat lain diceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah azza wa jalla membagi keindahan atau ketampanan dan kecantikan di dalam 10 bagian. 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Nabi Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Dari hadis tersebut digambarkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita yang paling besar cemburunya kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobaan terbesar yang menimpa ibunda Sarah tatkala harus ikut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan dakwanya. Suatu ketika, karena dakwanya tak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah pergi menuju Syam. Saat itu, di Syam dilanda pacaklik. Mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini, kesetiaan ibunda Sarah diuji. Pada suatu hari, seorang pejabat istana mendatangi Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang penjabat menyukainya. Ia segera menuju istana dan mengabarkan pada Fir'aun. Telah datang ke negeri baginda seorang pria asing. Ia datang bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping baginda, ujar dia. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istana. Fir'aun terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Ia sangat menginginkan ibunda Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapa wanita itu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudariku." Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar Sarah dibawa ke istana. "Dadanilah dia, kemudian kirim dia padaku agar aku dapat melihatnya," perintah Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, "Sesungguhnya penguasa zalim, Fir'aun, telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku."
Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku atau dalam Islam, kata Nabi Ibrahim. Sarah datang ke istana, hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya, sehingga pakaiannya begitu indah. Paras ibunda Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut disentuh oleh Fir'aun yang jahat. Ibunda Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jikalau Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku, kata ibunda Sarah sembari menangis. Ibunda Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh. Fir'aun tak mampu bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata pada ibunda Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu." Ibunda Sarah kemudian berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia pun sembuh dari kekakuan tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati ibunda Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun berulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan ibunda Sarah membentengi diri. Ia menuduh ibunda Sarah adalah makhluk halus serupa setan yang melakukan tipu daya. Fir'aun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintahkan membawa kembali ibunda Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, raja memberikan seorang budak kepada ibunda Sarah sebagai hadiah. Budak itu cantik seperti ibunda Sarah. Ia adalah Siti Hajar. Saat tiba di rumah, Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunda Sarah, "Apa yang terjadi?" Lalu ibunda Sarah menjawab, "Allah telah menolong tipu daya raja kafir itu, dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Itulah ibunda Sarah yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat. Panutan di seluruh sifat mulia yang menjadikan kebahagiaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai simbol kehidupan rumah tangga. Siti Hajar yang tegar. Kemudian Siti Hajar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berkat istrinya Sarah. Dari berbagai sumber yang ada disebutkan bahwa Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting, cantik, berbahasa Arab dan berketurunan Arab. Siti Hajar juga seorang wanita cerdas, kepribadiannya bening dan bersinar, serta sangat pemalu. Siti Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu ibunda Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah, pada saat itu ibunda Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada suaminya membuat berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangannya. Maka ia pun meminta kepada Siti Sarah untuk menjadi madunya. Menikah dengan suaminya, ia ingin Siti Sarah bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi ia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Namun, ibunda Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu.
Dan ketika Siti Hajar Madunya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Ibunda Sarah pun diliputi rasa cemburu itu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Siti Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa kedua istrinya, yaitu Siti Hajar dan bayinya Ismail, ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Nabi Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru saja lahir hingga tiba ke tanah Mekah. Pada waktu itu Mekah sangat tandus, tak ada pohon, tak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dan dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal, At-Tabari dan Ibnu Al-Tatsir, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat yang sepi dan menyeramkan itu. Namun Nabi Ibrahim tak peduli. Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku? Siti Hajar bertanya kepada suaminya. Tanpa menengok lagi kepada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, "Ya." Tak ada lain yang bisa diperbuat oleh Siti Hajar. Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau begitu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kami." Siti Hajar tampaknya yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diam, tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Sementara itu dari kejauhan Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan hal yang sama, menatap langit dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surat Ibrahim ayat 37. Menurut Muhammad Ali Saboni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, sepeninggalan Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang manis dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya ia tidak merasakan kesepian. Ia tidak menyadari kerasnya kehidupan di tengah lembah sunyi dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup. Apalagi si kecil pun mulai kehausan dan kelaparan. Si ibu mulai panik. Air susunya pun sudah kering, sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar tampak bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya ia berlari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Sofa nampak dekat. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari bukit Sofa, ia melihat bukit lain nampak dekat. Bukit itu kemudian dikenal dengan nama Marwah. Ia pun berlari menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dalam bahasa Arab disebut sa'a. Dari kata inilah istilah sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik Safa Marwah, Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa.
Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercabik-cabik menunggu nasib. Ia berserah diri secara total. Beberapa waktu kemudian ia bangun. Ia kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. Namun tidak, aku tidak melihat isyarat kematian anakku, katanya lirih. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril, dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga dan lupa apa yang baru saja ia alami. Ia segera mengambil air itu dan meminumkannya kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu ia mengatakan, "Zumi, Zumi." Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai nama Zamzam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir yang tandus dan bukit bebatuan. Mekah yang berkemajuan kini pun sebenarnya berawal dari kisah perempuan ini. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang dari perjalanan menuju Sam atau Suriah. Mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah itu. Seseorang di antara mereka berkata, burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka mengutus seseorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu, Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat air Zamzam. Mereka, kafilah dagang itu, lantas meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di sekitar sumur itu. Kata mereka kepada Siti Hajar, "Kalau Anda mengizinkan, kami ingin hidup bersama Anda. Kalau Anda menolak, kami akan pergi. Air ini adalah milikmu." Siti Hajar lalu mengizinkan mereka tinggal di sekitar Zamzam dan bersama-sama hidup dari air itu. Nabi Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka di dekat Bait Al-Atiq atau rumah Tuhan atau Ka'bah, termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang kuda. Dan ketika Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda, datanglah ayahnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya. Maka tatkala anak itu, Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Maka terjadilah kisah mengharukan itu, yang kemudian menjadi dasar perintah kurban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, dan mensucikan untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Siti Hajar meninggal dunia pada usia 90 tahun. Putranya, Nabi Ismail alaihissalam, memakamkannya di samping rumah Allah, Ka'bah. Itulah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Allah Azza wa Jalla menakdirkan Siti Hajar dikebumikan di tempat suci, di tanah suci yang tidak bisa dikunjungi kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci, di tempat yang di dalamnya tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat dan dosa, di tempat yang dipenuhi orang-orang yang tawaf, berdiri, ruku dan sujud, di tempat yang dibangun suami dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hari demi hari, tahun demi tahun, dan sejarah demi sejarah, manusia ingat akan Siti Hajar, kesabaran dan kesetiaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wanita tercantik setelah Hawa kecuali Sarah. Beliau adalah istri Nabi Ibrahim yang pertama. Sang Nabi pun memuji Sarah. Kecantikan itu bukan hanya dari lahir melainkan juga dari batin. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas. Nabi Ibrahim sangat mencintainya. Sayyidah Sarah adalah wanita mulia yang berasal dari Babilonia atau Irak kuno saat itu. Salah satu sifat mulia yang dimiliki Sarah adalah kedermawanan dan pemurah. Kedermawanannya terlihat ketika sedang menjamu tamu. Meskipun pernikahannya dengan Nabi Ibrahim berjalan sangat lama, ia belum juga dikaruniai anak. Melihat itu, Sarah meminta agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita pilihan dari Sarah, yakni Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, maka dikaruniai seorang putra, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Sarah belum juga melahirkan. Setelah beberapa tahun Sarah mengandung. Kabar ini langsung diberikan Allah melalui dua malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim, mengabarkan bahwa Sarah akan hamil. Putra Sarah tersebut tak lain adalah Nabi Ishak. Dua malaikat tersebut setelah mengunjungi Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Lut untuk memberitahu bahwa azab akan datang sebelum fajar tiba. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.